Aku ingin bertanya, bagaimana perasaanmu saat orang yang paling kamu cintai ternyata mengkhianatimu dari belakang? Rasanya semua tubuh gemetar, nafas sesak, hati hancur, dan kepercayaan lenyap begitu saja. Inilah luka yang paling sulit dipulihkan. Luka karena diselingkuhi pasangan. Tapi kamu perlu tahu satu hal. Kamu tidak sendirian menghadapi rasa sakit ini. Banyak orang yang pernah melewati jalan ini. Jalan yang penuh dengan air mata. Dan mereka bisa bangkit, bisa kembali berdiri, bahkan bisa menemukan kebahagiaan yang baru. Video ini aku buat bukan untuk membuka kembali luka lamamu, tapi untuk memberimu referensi untuk menemukan jalan penyembuhan, agar kamu tidak hanya pulih, tapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Karena setiap luka, bila disembuhkan dengan benar, bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Inilah yang akan kita bahas bersama hari ini. 10 cara menyembuhkan luka saat diselingkuhi pasangan. Mari kita mulai. 1. Izinkan dirimu merasakan luka itu sepenuhnya. Ada luka yang tidak bisa langsung sembuh dengan kata-kata motivasi. Ada rasa sakit yang tidak bisa dihapus hanya dengan nasihat sederhana. Saat pasangan yang kamu percaya justru menusukmu dengan pengkhianatan, dunia bisa runtuh dalam sekejap. Dan di titik itu, yang pertama harus kamu lakukan adalah berani merasakan luka itu sepenuhnya. Jangan buru-buru menguatkan diri seolah semuanya baik-baik saja. Jangan paksakan senyum hanya untuk menutupi perih di dalam hati, karena luka yang dipendam terlalu dalam justru akan membusuk dan semakin menyiksa. Mengakui rasa sakit bukan berarti kamu lemah. Itu justru tanda bahwa kamu manusia yang jujur pada dirinya sendiri. Tangisanmu bukan aib. Air mata yang jatuh bukanlah bukti kegagalan. Justru air mata adalah bahasa hati yang paling jujur. Setiap tetesnya adalah cara jiwa membersihkan diri dari racun pengkhianatan. Izinkan dirimu menangis bila memang ingin menangis. Izinkan tubuhmu gemetar saat ingatan itu menghantam lagi. Izinkan hatimu patah, karena memang ia sedang patah. Jangan memaksa diri untuk seolah kuat, padahal di dalam rapuh tanpa suara. Merasakan luka sepenuhnya berarti kamu tidak lagi melawan rasa sakit itu. Kamu membiarkan tubuh dan hatimu mengenali luka, agar ia tidak berubah jadi beban permanen. Sama seperti luka fisik, ia akan berdarah dulu sebelum perlahan mengering. Begitu pula dengan luka hati, ia perlu dilewati, bukan dihindari. Banyak orang yang mencoba mengalihkan rasa sakit dengan cepat. Ada yang sibuk mencari pelarian, ada yang menutup diri dengan amarah, ada yang memaksa diri melupakan. Namun semakin kamu menghindar, luka itu justru makin kuat mencengkeram. Ia akan muncul lagi, di waktu yang paling tidak kamu duga. Maka, biarkan dirimu duduk bersama rasa sakit itu. Tatap luka itu tanpa menutup mata. Akui pada dirimu sendiri bahwa kamu sedang hancur. Karena hanya dengan pengakuan, pemulihan bisa dimulai. Tidak ada yang salah dengan merasa lemah. Tidak ada yang salah dengan merasa kehilangan arah. Manusia memang diciptakan untuk merasakan jatuh, lalu bangkit kembali. Dan proses bangkit itu selalu dimulai dengan mengizinkan diri merasa jatuh sepenuhnya. Luka yang diakui akan perlahan sembuh. Luka yang dipaksa ditutup rapat justru akan terus berdarah di dalam. Kamu tidak harus selalu terlihat tegar di mata orang lain. Yang terpenting, kamu jujur pada hatimu sendiri. Saat kamu berani menghadapi luka itu, kamu sedang memberi ruang bagi penyembuhan. Kamu sedang berkata pada dirimu sendiri, aku memang terluka, tapi aku tidak akan menyangkalinya. Dan kalimat itu jauh lebih kuat daripada sekadar berkata, aku baik-baik saja. Karena pemulihan tidak pernah lahir dari penyangkalan. Renungan untukmu di poin 1 ini. Merasakan luka sepenuhnya bukan tanda kelemahan, tapi jalan pertama menuju pemulihan. Saat kamu jujur pada hatimu, kamu sedang memberi izin pada dirimu untuk mulai sembuh. Tidak ada yang perlu disembunyikan dari rasa sakitmu, karena itu bagian dari perjalananmu. Hidup memang tidak selalu ramah, terutama ketika dikhianati oleh orang yang kita cintai. Namun luka itu bukan akhir, ia hanyalah satu bab dari kisah hidupmu.
Biarkan bab ini ditulis dengan jujur, meski penuh air mata, karena suatu hari, halaman berikutnya akan terasa lebih ringan. 2. Jangan menyalahkan diri sendiri berlebihan. Ketika dikhianati pasangan, reaksi pertama banyak orang adalah menuduh dirinya sendiri. Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang perhatian? Atau jangan-jangan memang aku tidak layak dicintai? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui malam-malam sepi. Ia berputar di kepala tanpa henti, seolah jawabannya ada di dalam diri kita. Padahal kebenarannya, perselingkuhan bukanlah kesalahanmu. Itu adalah pilihan egois dari orang yang mengkhianati komitmen. Menyalahkan diri sendiri hanya akan memperdalam luka. Kamu sudah cukup menderita karena dikhianati. Menghukum diri dengan rasa bersalah hanya akan membuat beban semakin berat. Seakan-akan kamu yang menaruh pisau di dada sendiri. Ingatlah, tidak peduli seberapa baik dirimu, orang yang memilih selingkuh tetap akan selingkuh. Kebaikanmu tidak bisa mencegah pengkhianatan. Kesetiaanmu tidak bisa menghentikan orang yang memang memilih berkhianat. Itu adalah kelemahan mereka, bukan kelemahanmu. Namun pikiran manusia seringkali licik. Ia akan mencari alasan, bahkan menuduh diri sendiri agar pengkhianatan terasa masuk akal. Karena menyalahkan diri sendiri sering terasa lebih mudah daripada menerima kenyataan pahit. Kita berpikir, kalau aku lebih baik, mungkin ini takkan terjadi. Tapi itu tidak benar. Orang yang selingkuh melakukannya karena mereka tidak mampu mengendalikan diri, karena mereka lebih memilih jalan singkat daripada setia pada janji, karena mereka tidak menghargai hati yang sudah percaya. Kamu boleh saja mengevaluasi dirimu. Kamu boleh bercermin untuk melihat hal-hal yang bisa diperbaiki dalam hubungan. Tapi evaluasi berbeda dengan menyalahkan diri. Evaluasi menuntun pada pertumbuhan. Sementara menyalahkan diri hanya menambah luka. Ketika kamu terjebak dalam rasa bersalah yang berlebihan, hidupmu akan berhenti di titik itu. Kamu akan kehilangan harga diri. Kamu akan merasa tidak layak dicintai lagi. Padahal harga dirimu tidak ditentukan oleh kesetiaan orang lain. Harga dirimu ada di tanganmu sendiri. Kamu berharga, bahkan meski ada orang yang gagal melihat nilaimu. Satu pengkhianatan tidak bisa menghapus siapa dirimu sebenarnya. Jangan biarkan pikiran jahat berbisik di kepalamu. Jangan biarkan luka itu berubah jadi keyakinan bahwa kamu tidak pantas bahagia. Karena kebenarannya, kamu pantas. Dan orang yang salah menilaimu tidak berhak menghancurkan seluruh dirimu. Belajar berhenti menyalahkan diri adalah langkah penting untuk pulih. Mungkin perlu waktu, karena kebiasaan itu sudah terlanjur tertanam. Tapi setiap kali pikiranmu mulai menuduh, katakan dengan tegas, ini bukan salahku. Aku pantas dicintai dengan tulus. Kamu harus ingat, pengkhianatan adalah cermin sifat mereka, bukan bayangan dari kekuranganmu. Orang yang setia tahu bagaimana menghargai cinta. Orang yang setia tahu bagaimana menjaga janji. Jika mereka gagal, itu adalah kegagalan mereka, bukan milikmu. Renungan untukmu di poin 2 ini. Menyalahkan diri sendiri hanya akan memperpanjang penderitaan. Kamu sudah cukup hancur karena dikhianati. Jangan biarkan hatimu hancur lagi oleh tuduhan dari dirimu sendiri. Luka ini tidak datang karena kelemahanmu, tapi karena orang lain tidak tahu cara menghargaimu. Berdirilah dengan harga dirimu yang utuh. Hidup tidak berhenti hanya karena ada orang yang memilih mengkhianati. Kamu tetap punya masa depan. Dan itu semua akan lebih mudah dicapai jika kamu berhenti menuduh dirimu sendiri. Jika ada yang gagal menghargaimu, itu berarti mereka tidak cukup dewasa untuk mencintaimu. Pada akhirnya, jangan biarkan luka itu berubah jadi keyakinan bahwa kamu tidak pantas. Karena kamu pantas, selalu pantas. Dan suatu hari, kamu akan melihat kebenaran itu dengan lebih jelas. 3. Berhenti mencari jawaban yang tak akan pernah puas. Salah satu racun terbesar setelah diselingkuhi adalah rasa ingin tahu yang tidak ada ujungnya. Kita duduk termenung sambil terus bertanya, kenapa dia tega?
Kenapa dia lebih memilih orang lain? Pertanyaan itu terus menggerogoti pikiran. Seakan kalau kita menemukan jawaban, luka akan terasa lebih ringan. Namun kebenarannya, jawaban itu seringkali tidak ada, atau kalaupun ada, tidak akan pernah cukup memuaskan. Karena pengkhianatan tidak lahir dari logika yang bisa dimengerti. Kamu bisa bertanya berkali-kali. Kamu bisa memaksa pasanganmu untuk memberi alasan. Namun apapun yang mereka katakan, hatimu tetap tidak akan tenang. Karena luka ini tidak disembuhkan oleh penjelasan, tapi oleh penerimaan. Ada yang berharap jika tahu alasannya, ia bisa lebih cepat ikhlas. Tapi faktanya, semakin kamu gali, semakin dalam jurang sakit yang kamu masuki. Jika dia bilang, aku selingkuh karena kamu kurang perhatian, bukankah itu justru menambah luka dan rasa bersalah yang tidak perlu? Atau kalau dia berkata, aku hanya khilaf, apakah kata itu bisa menghapus pengkhianatan? Tidak. Itu hanya menambah bingung. Seakan cinta sebesar itu bisa runtuh hanya karena satu khilaf. Mencari jawaban dari pengkhianatan ibarat menggali sumur di padang pasir. Kamu hanya akan kelelahan, sementara yang kau dapat hanyalah pasir yang longsor menimbunmu. Energi habis, hati hancur, tapi kepuasan tidak pernah datang. Karena tidak ada jawaban yang benar-benar bisa menutup luka. Kamu perlu menyadari, ada hal-hal yang memang tidak bisa dimengerti dengan logika. Perselingkuhan adalah salah satunya. Ia lahir dari kelemahan, dari ego, dari pilihan yang salah. Dan tidak ada alasan logis yang bisa membuatnya bisa diterima sepenuhnya. Berhentilah mengejar jawaban yang tidak akan membuatmu lega. Berhentilah menggali sesuatu yang hanya memperparah rasa sakit. Terkadang, kekuatan bukan datang dari mengetahui segalanya. Kekuatan justru lahir dari keberanian untuk berkata, aku tidak butuh lagi penjelasan. Jangan biarkan hidupmu habis dalam pertanyaan yang tidak akan pernah puas. Jangan biarkan hatimu terus dipaksa menelan alasan yang hanya menambah luka. Yang perlu kamu lakukan adalah menerima kenyataan bahwa dia memilih berkhianat, dan itu sudah cukup sebagai alasan. Kamu tidak perlu tahu setiap detail kebohongannya. Kamu tidak perlu mengorek-ngorek siapa, kapan, dan bagaimana. Karena setiap detail hanya akan menggoreskan luka baru. Dan semakin banyak luka, semakin lama pula proses penyembuhan. Terkadang, berhenti mencari adalah bentuk cinta pada dirimu sendiri. Kamu memilih menjaga hatimu daripada merusaknya lebih jauh. Kamu memilih meninggalkan jawaban yang tidak pernah cukup. Karena kamu tahu, penyembuhan tidak butuh alasan, tapi keberanian untuk melangkah. Renungan untukmu di poin 3 ini. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Ada luka yang justru semakin membesar ketika dicari alasannya. Perselingkuhan adalah pilihan egois, bukan kekuranganmu. Dan itu sudah cukup sebagai penjelasan. Berhenti mencari jawaban bukan berarti kamu kalah. Itu berarti kamu lebih memilih tenang daripada tenggelam dalam kebingungan. Itu berarti kamu menutup pintu yang hanya membawa sakit. Dan itu tanda kebijaksanaan. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan pada pertanyaan yang tidak pernah puas. Hidup terlalu berharga untuk ditenggelamkan dalam alasan yang menyiksa. Lebih baik menaruh energi untuk menyembuhkan diri daripada memaksa logika pada sesuatu yang tidak bisa dinalar. Pada akhirnya, jawaban tidak akan menyembuhkanmu. Yang menyembuhkanmu adalah penerimaan. Saat kamu berkata pada dirimu sendiri, aku tidak butuh lagi tahu alasannya. Di titik itu, hatimu mulai benar-benar pulih. 4. Bicarakan dengan orang yang bisa dipercaya. Saat diselingkuhi, dunia seakan runtuh di hadapanmu. Rasanya seperti tidak ada lagi pijakan yang bisa menahanmu berdiri. Hati penuh sesak, kepala dipenuhi pertanyaan, dan tubuh melemah karena menahan semuanya sendirian. Di titik itu, salah satu jalan penyembuhan adalah berani bercerita kepada orang yang bisa dipercaya. Manusia tidak diciptakan untuk menanggung beban seorang diri. Kita butuh bahu untuk bersandar. Kita butuh telinga yang mau mendengar tanpa menghakimi. Kita butuh kehadiran orang yang bisa menerima tangisan kita tanpa membuatnya terasa memalukan. Menyimpan semuanya di dalam hati hanya akan membuat luka semakin parah.
Kamu akan merasa terjebak dalam penjara pikiranmu sendiri. Setiap malam terasa panjang, setiap pagi terasa hampa. Hanya karena kamu menolak berbagi rasa sakit itu dengan orang lain. Bercerita bukan berarti lemah. Bercerita bukan tanda kamu tidak bisa mengatasi hidup. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa kamu cukup kuat untuk mencari pertolongan. Itu tanda bahwa kamu sadar ada ruang dalam dirimu yang butuh diisi oleh kehadiran orang lain. Namun, penting untuk memilih orang yang tepat. Jangan asal bercerita kepada semua orang, karena tidak semua telinga layak mendengar luka hatimu. Ada orang yang justru menjadikan kisahmu sebagai bahan gosip, bukan dukungan. Pilihlah orang yang benar-benar bisa dipercaya. Bisa sahabat yang tulus, bisa keluarga yang penuh kasih, atau mentor yang bijak. Yang terpenting, mereka hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendengarkan. Mereka hadir bukan untuk memberi solusi cepat, tapi untuk menemanimu melalui badai. Saat kamu berani membuka diri pada orang yang tepat, bebanmu akan terasa lebih ringan. Tangisanmu tidak lagi terasa kosong. Kata-katamu tidak lagi bergema di ruang hampa. Ada orang lain yang hadir, yang membuatmu merasa tidak sendirian. Dan terkadang, kita tidak butuh jawaban panjang dari mereka. Kita hanya butuh mereka diam dan mendengar. Kita hanya butuh genggaman tangan yang menenangkan. Kita hanya butuh kalimat sederhana, "Aku ada di sini untukmu." Bercerita juga membuatmu lebih sadar pada realita. Karena saat kata-kata keluar dari mulutmu, luka yang tadinya samar jadi lebih jelas. Kamu mulai melihat bola. Kamu mulai paham apa yang sebenarnya terjadi. Dan kesadaran itu adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Jika kamu merasa terlalu berat untuk bercerita pada orang terdekat, ada jalan lain yang bisa ditempuh. Kamu bisa bercerita pada seorang konselor atau terapis. Karena ada luka yang memang butuh pendamping profesional untuk dipahami. Jangan takut dianggap lemah. Orang yang berani mencari bantuan justru menunjukkan kedewasaan emosional. Karena mereka tahu, manusia butuh manusia lain untuk tetap bertahan. Dan kamu tidak harus memikul semua ini sendirian. Renungan untukmu di poin 4 ini. Berbagi luka bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Saat kamu membuka hati kepada orang yang tepat, bebanmu terasa lebih ringan. Tidak semua orang bisa dipercaya, tapi selalu ada satu atau dua yang siap mendengar. Dan disitulah penyembuhan mulai menemukan jalannya. Hidup ini tidak dimaksudkan untuk dijalani sendirian. Ada waktu ketika kita kuat berdiri, ada waktu ketika kita butuh ditopang. Momen setelah dikhianati adalah saatnya kamu mencari sandaran, karena hati yang pecah lebih cepat pulih saat ada yang menemani. Jangan simpan semuanya di dalam dirimu. Jangan biarkan pikiranmu menjadi penjara yang menyiksa. Bicaralah, keluarkan perasaanmu, izinkan orang lain membantumu, karena berbagi bukan hanya meringankan beban, tapi juga membuka ruang untuk harapan. Pada akhirnya, orang yang bisa dipercaya adalah hadiah dalam hidup. Mereka tidak selalu bisa memberi jawaban, tapi mereka bisa memberi ketenangan. Mereka tidak selalu bisa menyembuhkan luka, tapi mereka bisa menemanimu melewati sakitnya. Dan kadang, itu lebih dari cukup untuk membuatmu bertahan. 5. Beri jarak sehat dari pasangan yang mengkhianati. Setelah menemukan bukti perselingkuhan, naluri pertama banyak orang adalah menuntut penjelasan tanpa henti. Kamu ingin tahu alasan, ingin tahu detail, ingin tahu segalanya. Namun di balik keinginan itu, seringkali yang terjadi justru semakin banyak luka. Karena semakin dekat dengan orang yang mengkhianati, semakin sulit dirimu untuk pulih. Inilah mengapa jarak menjadi penting, bukan untuk membalas dendam. Bukan untuk membuat mereka merasa bersalah, tapi untuk melindungi hatimu sendiri dari racun yang terus mengalir jika kamu tetap berada di dekatnya. Mungkin hatimu masih ingin berpegangan. Mungkin ada bagian dari dirimu yang berharap mereka berubah. Namun sebelum memutuskan apapun, kamu perlu memberi ruang aman untuk dirimu. Ruang di mana mereka tidak lagi punya kuasa untuk melukai hatimu setiap hari. Jarak sehat bisa berupa tidak lagi intens berkomunikasi, tidak lagi memeriksa ponsel mereka, tidak lagi memaksakan diri hadir di lingkaran mereka. Karena setiap keterikatan baru justru akan menjadi luka tambahan.
Ada orang yang sulit melepaskan karena ketergantungan emosional. Mereka berpikir, jika tetap dekat, mungkin hubungan bisa diperbaiki. Namun kedekatan tanpa batas hanya akan membuatmu kehilangan kendali. Kamu tidak bisa menyembuhkan diri sambil terus berada di dekat orang yang merobek luka itu. Jarak bukan berarti membenci. Jarak bukan berarti menghapus semua yang pernah ada. Jarak adalah keputusan matang untuk memberi tubuh dan jiwa kesempatan bernapas. Karena luka yang dibiarkan terus terpapar racun tidak akan pernah sembuh. Jika situasi memungkinkan, cobalah mengambil langkah nyata. Kurangi pertemuan yang tidak perlu. Kurangi interaksi yang membuatmu rapuh. Dan jika perlu, berhenti total untuk sementara waktu. Ini bukan sekadar tentang menjaga fisik. Ini juga tentang menjaga ruang mentalmu. Setiap kali kamu melihat wajah mereka, ingatan buruk itu muncul kembali. Setiap kali kamu mendengar suara mereka, sakit itu terasa segar lagi. Kamu berhak menjaga jarak untuk melindungi dirimu. Kamu berhak berkata, aku butuh waktu sendiri. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Karena kesehatan emosionalmu lebih penting daripada menjaga kedekatan palsu. Ada kalanya pasangan yang berselingkuh justru mencoba mendekat kembali. Mereka mungkin berjanji akan berubah. Mereka mungkin memohon kesempatan kedua. Namun di saat itu, jangan terburu-buru percaya. Jarak sehat akan membantumu menilai dengan jernih. Apakah mereka benar-benar berubah? Atau hanya takut kehilangan kendali atas dirimu? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab jika kamu memberi ruang antara dirimu dan mereka. Menyembuhkan hati butuh waktu, dan waktu itu hanya bisa bekerja jika kamu menjaga jarak. Renungan untukmu di poin 5 ini. Memberi jarak sehat bukan tanda kebencian, tapi tanda cinta pada dirimu sendiri. Kamu memilih untuk melindungi hatimu, bukan terus menenggelamkannya dalam luka. Dan itu adalah keputusan berani, yang hanya bisa diambil oleh orang yang sadar akan nilainya. Kamu berhak menjaga ruangmu sendiri. Kadang, cinta membuat kita ingin terus bertahan, meski sudah disakiti. Namun cinta pada diri sendiri harus lebih besar daripada cinta pada orang yang menghancurkanmu. Jika tidak, kamu akan terus terluka di tempat yang sama. Dan itu bukanlah kehidupan yang layak untukmu. 6. Fokus pada pemulihan diri, bukan membalas dendam. Dikhianati pasangan memang terasa seperti hantaman. Hantaman yang mematahkan tulang dan menghancurkan hati. Wajar bila ada dorongan untuk membalas. Wajar bila muncul imajinasi untuk membuat dia merasakan sakit yang sama. Namun, dendam tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka. Dendam hanya mengikatmu lebih dalam dengan orang yang sudah merusak hatimu. Setiap energi yang kau habiskan untuk merencanakan balas dendam sebenarnya adalah energi yang terbuang. Energi itu seharusnya bisa digunakan untuk memulihkan dirimu, mengembalikan harga dirimu. Saat kamu sibuk memikirkan bagaimana cara membalas, kamu justru masih menaruh dia di pusat hidupmu. Padahal, orang yang benar-benar menyakitimu tidak pantas lagi diberi kuasa sebesar itu. Ia sudah mengambil kepercayaanmu. Jangan biarkan ia juga merampas ketenangan batinmu. Ketenangan adalah milikmu, bukan miliknya. Membalas dendam bisa memberi rasa puas sesaat. Namun setelah itu, kosong kembali yang tersisa. Kamu tidak menjadi lebih bahagia. Yang ada justru hati terasa makin kotor, makin penuh beban. Di sisi lain, pemulihan diri adalah langkah yang membuatmu benar-benar bebas. Ketika kamu fokus pada dirimu, kamu memberi kesempatan bagi luka itu untuk sembuh. Kamu belajar menerima kenyataan tanpa harus mengikatkan diri pada rasa benci. Kamu memilih untuk naik level, bukan tenggelam bersama sakitnya. Pemulihan diri berarti kamu berani menghadapi rasa sakit, bukan menutupinya dengan kebencian. Kamu mulai merawat tubuhmu. Kamu memberi ruang bagi jiwamu untuk bernapas. Kamu mengembalikan identitasmu yang sempat hilang karena pengkhianatan. Orang yang fokus pada pemulihan akan tumbuh lebih kuat. Ia akan belajar batasan baru dalam hubungan. Ia akan tahu nilai dirinya lebih tinggi dari yang ia kira. Dan yang terpenting, ia tidak lagi memberi ruang bagi orang yang merendahkannya.
Membalas dendam hanyalah siklus tanpa ujung. Hari ini kamu ingin dia menderita. Besok, kamu merasa itu masih kurang. Akhirnya kamu terjebak dalam rantai yang tidak pernah memuaskan. Pemulihan, sebaliknya, menuntunmu pada kebebasan. Kamu tidak lagi peduli apa yang dia lakukan. Kamu tidak lagi terikat dengan masa lalu. Kamu lebih sibuk membangun masa depanmu. Dengan fokus pada pemulihan, kamu kembali menemukan kekuatan yang pernah hilang. Kamu tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari melihat dia menderita, tapi dari melihat dirimu sendiri bangkit, tersenyum, dan kembali berjalan tegak. Itu kemenangan yang sesungguhnya. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Apakah kamu ingin dikenang sebagai orang yang sibuk balas dendam, atau sebagai orang yang bangkit, jauh lebih kuat, dan hidup lebih baik? Jawabannya ada di pilihanmu hari ini. Setiap energi yang kamu tabung untuk balas dendam, bisa kamu ubah menjadi energi untuk meraih mimpi. Kamu bisa belajar hal baru. Kamu bisa menemukan jati diri yang lebih matang. Kamu bisa membuktikan bahwa hatimu lebih besar daripada luka yang ia tinggalkan. Jangan biarkan orang yang menyakitimu menentukan siapa dirimu. Balas dendam akan membuatmu tetap berada di bayangannya. Pemulihan membuatmu bebas dari cengkeramannya. Dan hanya dengan kebebasan, luka bisa benar-benar sembuh. Kandungan untukmu di poin 6 ini. Keadaan yang paling sulit adalah melepaskan keinginan untuk membalas. Namun ingatlah, membalas tidak pernah benar-benar menenangkan. Ia hanya menambah luka di atas luka. Yang kamu butuhkan adalah ketenangan, bukan kekacauan baru. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan pada orang yang sudah mengkhianatimu. Kamu layak menaruh energi itu untuk dirimu sendiri, untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menemukan kebahagiaan baru. Biarlah waktu dan kehidupan yang memberi balasan, bukan dirimu. Bangkit dari luka adalah bentuk balasan terbaik. Karena orang yang menyakitimu tidak pernah menduga kamu bisa kuat, tidak pernah menduga kamu bisa bahagia tanpa dirinya. Itulah yang membuatmu menang, tanpa harus kotor dengan dendam. Jadi, pilihlah pemulihan, bukan pembalasan. Pilihlah dirimu, bukan dia yang mengkhianati. Sebab saat kamu memulihkan diri, kamu sedang membangun kehidupan baru. Dan di kehidupan itulah, kebahagiaanmu menunggu dengan tenang. 7. Bangun rutinitas baru agar hidup tidak berputar pada luka. Setelah dikhianati, hidup sering terasa kosong. Banyak orang tenggelam dalam rutinitas lama yang sudah tidak memberi makna lagi. Hari-hari hanya diisi dengan mengingat luka, menangisi pengkhianatan, dan terus bertanya, kenapa ini bisa terjadi padaku? Inilah alasan kenapa membangun rutinitas baru sangat penting. Rutinitas baru bukan sekadar pengalihan, bukan juga cara untuk pura-pura kuat. Rutinitas baru adalah tanda bahwa kamu memilih untuk tetap hidup, meski hatimu pernah hancur. Karena luka tidak akan sembuh kalau kamu hanya duduk menunggu waktu menghapus rasa sakit. Setiap pagi, kamu bisa mulai dengan hal kecil. Bangun lebih awal, berjalan sebentar di luar rumah, atau sekadar menyiapkan sarapan sehat. Hal-hal sederhana ini memberi sinyal pada otak bahwa hidupmu tidak berhenti hanya karena seseorang menghancurkan hatimu. Hidupmu tetap berlanjut, dan kamu berhak mengisinya dengan sesuatu yang baru. Bayangkan bila kamu terus berada dalam rutinitas lama, rutinitas yang penuh dengan jejak kenangan bersamanya, tempat makan yang dulu kalian kunjungi, lagu-lagu yang biasa kalian dengarkan, bahkan jam tidur yang sama. Semua itu akan menjadi pengingat yang menyakitkan, membuatmu terjebak dalam lingkaran luka. Karena itu, ubahlah pola harianmu sedikit demi sedikit. Kalau biasanya kamu bangun lalu langsung membuka chat pasangan, sekarang gantilah dengan membaca buku atau berolahraga ringan. Kalau biasanya malam diisi dengan panggilan telepon dengannya, sekarang gunakan waktu itu untuk menulis jurnal atau menonton sesuatu yang menghibur. Perubahan kecil ini akan menciptakan jarak emosional antara dirimu dan luka. Rutinitas baru juga membangun identitas baru. Dulu, identitasmu mungkin terlalu melekat dengan pasangan. Apa yang kamu lakukan, kemana kamu pergi, bahkan bagaimana kamu merasa, semua terikat dengannya. Namun kini,
Kamu harus kembali membangun siapa dirimu tanpa dirinya. Kamu bisa mencoba hobi baru yang selalu tertunda. Bisa belajar memasak, menulis, melukis, atau olahraga yang belum pernah kamu coba. Setiap aktivitas baru adalah bukti bahwa kamu punya kuasa atas hidupmu. Dan pelan-pelan, kamu akan sadar, luka tidak lagi jadi pusat gravitasi harianmu. Ketika rutinitas baru terbentuk, pikiranmu akan punya jalur baru untuk berjalan. Ia tidak lagi terpaku pada jalan lama yang penuh dengan kenangan pahit. Otakmu akan belajar menyalurkan energi ke hal-hal positif. Inilah yang membuatmu perlahan sembuh, tanpa kamu sadari. Namun, jangan bayangkan semua akan mudah. Membangun rutinitas baru memang menuntut disiplin. Akan ada hari di mana kamu kembali tergoda untuk tenggelam dalam luka. Hari di mana kamu hanya ingin rebah dan menangisi semua yang hilang. Itu wajar. Dan jangan salahkan dirimu. Yang penting, jangan berhenti mencoba. Kalau hari ini gagal, besok coba lagi. Sampai akhirnya rutinitas barumu terasa natural, bukan lagi paksaan. Renungan untukmu di poin 7 ini. Pada akhirnya, luka akibat diselingkuhi tidak bisa dihapus begitu saja. Namun, kamu bisa memilih untuk tidak menghidupinya setiap hari. Rutinitas baru adalah jalan keluar dari lingkaran sakit yang berulang. Itu tanda bahwa kamu sedang memulai perjalanan menuju pemulihan. Rutinitas baru memberi pesan pada dirimu sendiri. Kamu lebih besar dari luka. Hidupmu tidak berhenti di satu pengkhianatan. Masih ada banyak hal yang bisa kamu jalani. Dan semua itu hanya bisa kamu temukan jika kamu berani melangkah keluar. Kamu tidak harus membangun sesuatu yang besar sekaligus. Mulailah dari langkah kecil, sampai akhirnya kamu bisa tersenyum tanpa terasa dipaksa. Ingatlah, kamu adalah pribadi yang sedang bangkit, belajar, dan bertumbuh. Dan rutinitas baru adalah bukti nyata bahwa kamu sedang kembali memegang kendali atas hidupmu. 8. Temukan kekuatan melalui aktivitas positif dan spiritualitas. Diselingkuhi pasangan adalah salah satu luka terdalam yang bisa dialami seseorang. Rasa percaya yang hancur membuat hati seakan kehilangan arah. Kekecewaan bercampur dengan kemarahan dan rasa tidak berdaya. Namun, justru di titik inilah, manusia seringkali menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ketika luka itu terlalu sakit, banyak orang mencoba melarikan diri. Ada yang menenggelamkan diri dalam kesibukan yang tidak sehat. Ada juga yang justru jatuh pada kebiasaan buruk demi mengalihkan rasa sakit. Padahal, jalan keluar sejati bukanlah pelarian, melainkan menghadapi luka itu dengan cara yang lebih sehat. Aktivitas positif adalah pintu masuk menuju penyembuhan. Tubuh dan pikiran saling terhubung. Ketika kita bergerak, berolahraga, atau beraktivitas kreatif, ada energi baru yang lahir. Energi itu bisa membantu menetralkan rasa sakit yang seakan menutup seluruh ruang hati. Berjalan pagi di bawah sinar matahari bisa memberi ketenangan. Menulis jurnal bisa melepaskan beban yang tidak bisa diucapkan. Mendalami hobi lama yang sempat ditinggalkan dapat menghidupkan kembali semangat. Hal-hal sederhana itu bisa menjadi pondasi untuk menemukan kembali diri yang sempat hilang. Spiritualitas juga memainkan peran besar dalam penyembuhan luka akibat pengkhianatan. Tidak selalu harus berbentuk ritual keagamaan yang berat. Kadang hanya dengan berdiam diri, merenung, atau berdoa dalam hati sudah cukup. Di momen itu, seseorang belajar menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendalinya. Saat hati hancur, spiritualitas bisa menjadi jangkar. Ia memberi rasa tenang, bahwa sekalipun manusia mengecewakan, ada kekuatan lebih besar yang tidak pernah meninggalkan. Rasa pasrah yang sehat bukan berarti menyerah, tapi berarti mengizinkan diri, melepaskan beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Ketika seseorang mulai membangun aktivitas positif, ia pelan-pelan mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Waktu yang dulu terbuang untuk menangisi pengkhianatan, kini diisi dengan sesuatu yang memberi nilai. Rasa kehilangan itu tidak serta-merta hilang, tapi perlahan berubah bentuk. Dari luka, menjadi pelajaran, lalu menjadi kekuatan. Mungkin awalnya terasa sulit, tubuh malas bergerak, hati masih penuh amarah, pikiran masih kacau. Namun, justru disitulah pentingnya langkah kecil yang konsisten.
Satu langkah setiap hari bisa membawa perubahan besar setelah beberapa waktu. Aktivitas positif juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri kembali. Ketika kamu bisa melihat dirimu berkembang, kamu merasa berharga lagi. Kamu sadar bahwa dirimu tidak ditentukan oleh pengkhianatan orang lain, melainkan oleh bagaimana kamu memilih bangkit dari luka itu. Spiritualitas mengajarkan bahwa luka bukan akhir. Justru di dalam luka, ada kesempatan untuk lebih dekat dengan dirimu sendiri. Ada kesempatan untuk menemukan makna baru dari hidup. Dan ada ruang untuk menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditentukan orang lain. Menggabungkan aktivitas positif dan spiritualitas akan menciptakan keseimbangan. Aktivitas memberi arah keluar, membangun kehidupan yang nyata. Spiritualitas memberi arah ke dalam, menenangkan hati dan meneguhkan jiwa. Dua hal ini saling melengkapi, seperti dua sayap yang membuatmu bisa terbang lagi. Kekuatan sejati lahir ketika kamu belajar memulihkan dirimu sendiri, bukan hanya karena ingin membuktikan sesuatu pada orang lain, tapi karena kamu sadar hidupmu terlalu berharga untuk terikat oleh luka masa lalu. Itulah jalan menuju kebebasan emosional yang sebenarnya. Renungan untukmu di poin 8 ini. Ada luka yang hanya bisa dipeluk dengan kesabaran. Dan ada kekuatan yang hanya lahir ketika kita berani berdamai dengan rasa sakit. Aktivitas positif memberi energi untuk melangkah. Spiritualitas memberi cahaya untuk tetap bertahan. Hidupmu tidak berhenti hanya karena seseorang mengkhianatimu. Justru di sanalah kesempatanmu menemukan diri yang lebih kuat. Kamu bisa belajar mencintai hidupmu lagi. Dan kamu bisa membuktikan bahwa luka bukan akhir, tapi awal. Biarkan aktivitas positif menjaga tubuhmu tetap bergerak. Biarkan spiritualitas menjaga jiwamu tetap tenang. Dua hal itu akan menuntunmu keluar dari kegelapan dan membawamu pada cahaya yang lebih jernih. 9. Pelajari batasan baru agar tidak terjebak pada pola yang sama. Setelah diselingkuhi, luka itu memang dalam, tapi yang lebih berbahaya adalah jika kamu tidak belajar dari pengalaman pahit itu. Rasa sakit bisa menjadi guru, namun hanya akan berguna jika kamu mau mengubah cara pandang dan membangun batasan baru dalam hidupmu. Batasan bukan berarti menutup diri. Batasan bukan berarti kamu berhenti percaya pada cinta. Batasan adalah pagar yang melindungimu dari pola lama yang pernah menghancurkanmu. Ia akan menjadi filter agar kamu tidak lagi membiarkan orang yang salah masuk terlalu jauh ke hatimu. Ketika kamu dulu jatuh, mungkin salah satunya karena tidak jelas dengan batasan diri. Mungkin kamu memberi terlalu banyak toleransi. Mungkin kamu terlalu sering memaafkan, bahkan ketika luka sudah berkali-kali diulang. Atau mungkin kamu percaya buta, tanpa pernah mempertanyakan sikap yang sudah jelas menyakitimu. Di titik inilah kamu harus mulai berani berkata, cukup. Kamu tidak boleh lagi mengorbankan martabat dan harga dirimu demi mempertahankan orang yang jelas-jelas tidak setia. Kamu tidak boleh lagi menormalisasi sikap yang merendahkanmu. Dan kamu harus punya keberanian untuk menetapkan batas. Bahkan meski itu berarti orang lain menjauh. Belajarlah mengenali tanda-tanda kecil sebelum luka semakin dalam. Jika pasanganmu terlalu banyak menyembunyikan sesuatu, jangan abaikan. Jika kata-katanya tidak sejalan dengan tindakannya, jangan lagi memaklumi. Jika kamu merasa selalu direndahkan, jangan lagi mencari alasan untuk bertahan. Batasan akan melatihmu untuk menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak lagi membiarkan orang lain melangkahi nilai dan prinsipmu. Kamu tidak lagi mengorbankan rasa aman demi kenyamanan palsu. Dan kamu akan lebih cepat menyadari siapa yang benar-benar layak dan siapa yang hanya menghabiskan tenagamu. Jangan biarkan trauma membuatmu membangun tembok yang terlalu tinggi. Tembok terlalu tinggi bisa membuatmu kesepian. Yang perlu kamu bangun adalah pagar sehat yang tetap bisa dibuka oleh orang yang tulus. Orang yang datang dengan niat baik akan menghargai pagarmu, bukan berusaha merobohkannya. Ingat, orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan merasa terancam dengan batasanmu. Justru mereka akan merasa aman karena mereka tahu hubungan kalian punya aturan yang sehat. Batasan bukan untuk membatasi cinta, melainkan untuk menjaga cinta tetap murni dan tidak beracun.
Cinta tanpa batasan hanya akan melahirkan luka. Saat kamu menetapkan batasan baru, kamu sedang memutus rantai pola lama. Pola yang dulu membawamu pada kesakitan tidak akan lagi terulang. Kamu lebih cepat sadar, lebih berani bertindak, dan lebih tegas menjaga hati. Dan itu adalah bentuk cinta terbesar pada dirimu sendiri. Tidak semua orang berhak masuk ke dalam hidupmu. Tidak semua orang layak mengetahui isi hatimu yang terdalam. Hanya mereka yang konsisten, jujur, dan menghargaimu yang pantas melangkah lebih dekat. Sisanya, biarkan tetap di luar pagar yang sudah kamu bangun. Ketika batasanmu jelas, kamu tidak lagi mudah dimanipulasi. Kamu tidak lagi mudah dipermainkan dengan janji manis. Kamu tidak lagi menjadi korban permainan emosi orang lain. Kamu berdiri lebih kokoh, lebih sadar, dan lebih kuat. Luka dari perselingkuhan bisa saja sembuh, tapi tanpa batasan baru, kamu akan rentan mengulang bab yang sama. Itu sebabnya, belajar dari pengalaman ini adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk berkata, aku pantas diperlakukan dengan hormat. Dan aku tidak akan menoleransi kebohongan lagi. Renungan untukmu di poin 9 ini. Jangan takut kehilangan orang karena batasanmu. Orang yang pergi karena batasan memang tidak layak tinggal sejak awal. Justru dengan ketegasan itu, kamu akan menemukan siapa yang benar-benar tulus, siapa yang menghargaimu, dan siapa yang hanya ingin mengambil keuntungan. Hidupmu berharga, dan hatimu terlalu berharga untuk disia-siakan. Belajarlah menjaga apa yang kamu punya dengan batas yang sehat. Bukan untuk membatasi cinta, tapi untuk melindungi kebahagiaanmu, agar cinta yang datang benar-benar membuatmu bertumbuh. Pada akhirnya, batasan bukanlah dinding yang memisahkanmu dari cinta. Batasan adalah jembatan yang menghubungkanmu dengan cinta yang lebih sehat. Dan dengan itu, kamu tidak akan lagi terjebak dalam pola yang sama. 10. Percayai waktu dan diri sendiri bahwa luka ini bisa pulih. Saat seseorang diselingkuhi, hal pertama yang sering muncul adalah rasa hancur. Dunia seolah runtuh. Semua yang pernah dibangun terasa sia-sia. Kamu mungkin ingin semua segera sembuh, ingin luka ini cepat hilang. Tapi kenyataannya, penyembuhan hati bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Ada hal yang tidak bisa dipercepat, meski kamu berusaha sekuat tenaga. Dan salah satunya adalah waktu yang dibutuhkan untuk meredakan luka. Kita sering lupa bahwa waktu adalah obat alami yang tak tergantikan. Semakin kamu menerima ritmenya, semakin cepat hatimu bisa tenang. Waktu bukan hanya soal hari, minggu, atau bulan yang lewat, tapi tentang bagaimana kamu mengisi perjalanan itu dengan kesadaran. Kalau kamu hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa, luka bisa tetap terasa. Namun jika kamu berjalan, meski pelan, hatimu mulai beradaptasi dengan luka itu. Penting untuk percaya bahwa dirimu punya kekuatan alami untuk sembuh. Kamu tidak serapuh yang kamu pikirkan, meski saat ini kamu merasa rapuh. Luka ini mungkin besar, tapi manusia punya daya lenting yang luar biasa. Setiap tangis yang kamu lalui sebenarnya adalah proses pemulihan. Ketika kamu melihat ke belakang, mungkin kamu akan heran sendiri bagaimana sesuatu yang dulu terasa tak tertahankan, kini bisa kamu lalui. Proses itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Kesabaranmu, keberanianmu, itulah yang membuatmu tetap berdiri. Waktu memberi ruang bagi hatimu untuk bernapas lagi. Hari-hari berlalu, dan tanpa sadar luka mulai kehilangan tajamnya. Apa yang dulu membuatmu jatuh, lama-lama tak lagi begitu menakutkan, karena kamu sudah tumbuh, dan luka itu tak lagi mampu menguasaimu. Percaya pada waktu bukan berarti pasrah tanpa berbuat apa-apa, tapi memberi kesempatan pada hati untuk melewati rasa sakitnya sendiri. Ada hari di mana kamu akan merasa mundur, dan itu wajar. Ada hari lain di mana kamu merasa lebih kuat, dan itu tanda kamu sedang pulih. Kamu juga perlu percaya bahwa dirimu cukup untuk melalui ini. Jangan bergantung pada validasi dari orang yang menyakitimu. Jangan berharap orang lain mengisi luka yang ditinggalkan. Karena kekuatan untuk pulih hanya bisa lahir dari dirimu sendiri. Pulih bukan berarti melupakan sepenuhnya. Pulih bukan berarti kamu tidak pernah mengingat luka itu lagi. Pulih berarti kamu bisa mengingatnya tanpa lagi hancur karenanya.
Pulih berarti kamu sudah berdamai dengan masa lalu. Proses ini mungkin panjang, mungkin penuh air mata. Tapi ingatlah, tidak ada luka yang kekal jika kamu mau berjalan. Hati yang hancur bisa kembali utuh, meski dengan bekas. Dan bekas itu bukan kelemahan, melainkan tanda kekuatanmu. Kamu tidak harus tergesa-gesa membuktikan apapun. Tidak perlu membandingkan kecepatanmu dengan orang lain. Setiap orang punya ritme penyembuhan yang berbeda. Dan ritmemu sendiri adalah yang paling benar untukmu. Semakin kamu percaya, semakin ringan langkahmu. Semakin kamu sabar, semakin tenang hatimu. Percaya bahwa luka ini bisa pulih, meski lambat sekalipun. Karena kamu adalah bukti nyata bahwa manusia bisa bangkit kembali. Renungan untukmu di poin 10 ini. Pada akhirnya, luka karena diselingkuhi memang bukan luka kecil. Ia mengguncang dasar kepercayaan dan rasa amanmu. Tapi luka ini bukan akhir dari segalanya. Hanya sebuah babak yang akan membentukmu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Percaya pada waktu bukan sekadar menunggu kosong, tapi belajar menerima ritme penyembuhan yang alami. Belajar bahwa setiap hari yang kamu jalani adalah bagian dari proses. Dan proses itu akan mengantarmu ke tempat yang lebih damai. Percaya pada diri sendiri adalah kunci utama dalam pulih. Bukan pasanganmu, bukan orang lain, tapi dirimu yang menentukan. Kamu punya kekuatan untuk berdiri lagi, meski berkali-kali jatuh. Dan kekuatan itu akan terus membawamu melewati setiap rasa sakit. Jadi, percayalah. Luka ini bisa sembuh, meski perlahan. Percayalah, waktu akan mengikis pedih yang terasa berat hari ini. Dan percayalah, dirimu lebih tangguh daripada yang kamu kira. Suatu saat nanti, kamu akan tersenyum melihat betapa jauh kamu sudah melangkah. Hidup memang seringkali tak berjalan sesuai harapan. Terkadang cinta yang kita jaga justru berakhir dengan pengkhianatan. Namun, luka ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari proses baru, proses menemukan dirimu yang lebih kuat. Jangan biarkan kesedihan menahan langkahmu terlalu lama. Setiap orang berhak kembali bahagia, termasuk kamu. Kamu berhak membuka pintu baru dan menutup pintu lama yang menyakitkan. Dan semua itu dimulai dengan satu keputusan kecil, yaitu menyembuhkan luka hati. Aku harap 10 cara yang sudah kita bahas tadi bisa menjadi cahaya untukmu, cahaya yang menuntunmu keluar dari gelapnya pengkhianatan. Ingat, kamu jauh lebih berharga daripada rasa sakit yang mereka tinggalkan, dan waktu akan membuktikan kamu bisa pulih, bahkan bisa lebih bahagia lagi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah membantuku klik like, komentar, dan bagikan ke orang-orang. Itu sangat berarti buatku. Aku jadi makin bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan ingat, aku akan upload video baru setiap hari, jam 7 malam. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.